kesehatan, salah satunya nikmat sehat dan sempat, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di ruang aula PDM lantai 2 ini dengan keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, selawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Selanjutnya, sebelum kita memasuki acara kajian pada malam hari ini, alangkah baiknya marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kajian pada kali ini bertema jihad literasi digital dakwah generasi milenial yang akan disampaikan oleh Ustadz Iska Aditya Rosyadi SSI MST gitu. Ya, langsung saja kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Teman-teman, sahabat keramat Bantul yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali bisa melangkahkan kaki di tempat ini. Insyaallah teman-teman yang hadir di sini rutin ya sudah hadir setiap Rabu malam di forum kita, dan semoga ikhtiar kita untuk beristiqomah dalam menghadiri majelis ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan selalu dikuatkan di setiap pekannya insyaallah. Selawat serta salam semoga tetap tercurah terlimpah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga beliau, sahabat, dan insyaallah kita semua yang senantiasa berpegang teguh pada ajarannya. Dan kalau kita bicara dalam konteks medsos, seharusnya Rasulullah itu kita selalu memfollow beliau setiap saat dan setiap waktu gitu ya. Memfollow dalam artian mengikuti sunnahnya itu bukan hanya follow saja, tapi juga harus mengupdate terus apa sih risalah beliau, apa sih ajaran-ajaran tuntunan beliau. Dan insya Allah hadir kita di tempat ini juga ikhtiar kita untuk memastikan bahwa kita termasuk umat terbaiknya. Amin. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bicara jihad literasi digital, dakwah generasi milenial, mungkin kenapa kok kita mengangkat tema ini? Karena lagi-lagi kita saat ini itu berada di era milenial, teman-teman semua. Jadi kalau kita bicara subjek atau orangnya, orang yang dikatakan generasi milenial itu definisinya banyak. Mungkin teman-teman ada yang berpendapat kira-kira yang definisi generasi milenial itu kelahiran tahun berapa kira-kira? 2000? Wah, berarti 2000 saya enggak termasuk dong. Nah, ternyata definisi dari UNESCO kalau enggak salah itu melegakan kita semua yang tua-tua. Jadi definisi generasi milenial teman-teman itu adalah generasi yang lahir setelah periode 1980. Nah, insya Allah kita semua yang hadir di sini semuanya masuk Pak Eko. Gitu. Jadi secara definisi orang yang dikatakan generasi milenial itu adalah orang yang lahir setelah 1980. Nah, artinya kalau misalnya bapak-bapak kita atau misalnya kakek-kakek kita
itu berarti generasi milenial atau apa? Enggak ya? Jadi generasi kolonial gitu ya. Nah, tapi apa? Tapi kita semua baik yang tua ataupun yang muda saat ini teman-teman, kita dipaksakan dan memang harus hidup di era milenial. Nah, kalau kita bicara era milenial itu adalah era sekitar abad 20-21, di sekitar 2000 ke sini. Seperti itu. Nah, makanya orang tua pun sekarang bisa dikatakan hidup di era milenial. Nah, bahkan mungkin bapak ibu kita yang baru mengenal WhatsApp, baru mengenal Facebook, itu bahkan lebih rajin ketimbang kita gitu ya. Dikit-dikit misalnya mau ada pertemuan apa, saya sering kali dikirimi wah foto misalnya kegiatan apa dan seterusnya gitu. Jadi apa ya istilahnya, hero milenial itu ternyata tidak hanya di teman-teman generasi muda dan yang muda seperti itu, tapi juga generasi tua. Nah, baik teman-teman, nah kita mengangkat tema ini nanti mungkin kalau misalnya berkenan diskusi silakan nanti bisa direspon. Nah karena temanya tentang literasi digital generasi milenial, maka namanya saya di sini pakai ini ya, @bisaditya itu. Nah, silahkan nanti bisa di follow tweet ataupun Instagram. Baik, nah di sini ada 3 hal yang bisa kita diskusikan. Yang pertama adalah generasi milenial, kedua literasi digital, dan yang ketiga adalah jihad atau dakwah itu sendiri. Sebenarnya baru sekitar 3 bulan yang lalu, nah mungkin saya melihat ada adik-adik IPM di sini gitu ya. Jadi kalau IPM itu sejak dulu memang semangatnya itu ada gerakan Iqra. Bener ya Mbak? Nah, ada gerakan Iqra dan seterusnya. Nah, kebetulan di IPM kami di Imogiri itu tema besar Musyaf kemarin adalah tema pengajian hari ini. Jadi biar nyambung sekalian. Nah, ada 3 hal ini ya. Jadi generasi milenial, literasi digital, kemudian jihad dan dakwah. Baik. Kalau kita bicara ketiganya ini ternyata bisa saling nyambung satu sama lain. Saya tadi mengutip Quran surat Al-Asr 1-3, mungkin saya meng-highlight yang ayat ketiga, bahwa kita ini termasuk orang-orang yang rugi, kecuali adalah orang yang apa? Yang mengerjakan amal soleh dan nasihat-menasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Nah, jadi di situ ada clue, kita harus nasihat-menasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Selain itu juga semangatnya Muhammadiyah itu adalah kuntum khairu ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Seperti itu. Nah, itu semangatnya juga apa? Semangat nasihat-menasihati dalam kebaikan dan kesabaran, mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Nah, itu mungkin dalam arti saya yang mungkin secara agama kurang ini ya, ilmunya kurang dalam, itu adalah semangat dakwah. Jadi dakwah itu tidak harus kita hadir di mimbar, kita menyampaikan di mimbar, tapi ternyata dakwah sekarang itu akan sangat mudah untuk dilakukan. Contoh, misalnya teman-teman di sini ada yang punya Twitter, punya ya. Misalnya ada konten positif, kemudian kita retweet. Nah, kemudian kita like, atau YouTube kita subscribe. Nah, itu udah termasuk bagaimana dakwah kita di era milenial ini. Baik. Oke, tadi sudah saya singgung generasi milenial itu apa, dan ini sebagai informasi teman-teman semuanya. Kalau ada yang sering bicara tentang bonus demografi. Nah, itu maksudnya apa? Jadi bonus demografi di sini disebutkan bahwa adalah keuntungan yang dinikmati suatu negara yang ada di dunia sebagai akibat dari besarnya proporsi penduduk produktif. Nah, jadi Indonesia ini insya Allah sudah memastikan kalau besok memiliki bonus demografi yang sangat luar biasa. Artinya apa? Di usia maksudnya sebaran penduduk saat ini itu bisa dikatakan mayoritas adalah anak-anak muda atau bahkan anak-anak kecil. Artinya ya program KB itu kurang berhasil nih, tapi ya alhamdulillah gitu ya. Nah, berbeda sama misalnya saya pernah 3 tahun itu di negara yang sebenarnya secara teknologi bagus, di Korea gitu ya. Tapi ternyata di sana itu defisit demografinya.
Jadi kalau kita di public area, di tempat umum, itu ketemunya cuman sama simbah-simbah, ajusi, ajuma gitulah, orang-orang sepuh. Nah, kita bisa membayangkan pada zaman 30 tahun lagi atau 50 tahun lagi, nah mereka itu negaranya apakah masih ada atau tidak. Nah, kita tidak bisa memastikan itu. Tapi Indonesia, kita memiliki investasi ataupun bonus demografi itu. Nah, di bonus demografi ini apa sebenarnya yang menjadi potensi besar? Jadi yang pertama adalah jumlah usia produktif itu mendominasi. Jumlah usia produktif atau usia 15 sampai 64 tahun itu mendominasi, kemudian tingkat ketergantungan semakin menurun. Oke. Jadi kalau misalnya banyak orang yang bisa bekerja, itu secara logika artinya semakin sedikit orang itu yang bergantung dengan orang lain, bergantung dengan ayahnya, bergantung dengan ibunya, bergantung dengan masnya dan seterusnya. Nah, makanya di sini tingkat ketergantungan semakin menurun. Nah, kalau teman-teman lihat ini jumlah usia produktif itu mendominasi, yaitu di antara ini ya, di bawah 55 itu banyak banget, bahkan yang 5 sampai 9 tahun itu paling banyak. Nah, ini tingkat ketergantungan. Kalau teman-teman melihat itu ada grafik yang menurun ya, dari 1971 ini yang pojok sini, kemudian ini 2000 dan seterusnya. Nah, artinya kalau yang di sana itu yang zaman kolonial kali ya. Nah, itu semakin banyak orang-orang yang bergantung dengan orang lain. Karena apa? Secara keterampilan, secara wawasan dan seterusnya mungkin kurang. Nah, makanya dia bergantung, tidak bisa bekerja secara mandiri. Nah, semakin ke sini itu sebenarnya ada poin positif, semakin banyak yang bisa mandiri. Meskipun mungkin akan kita berdebat lagi kalau misalnya kita membuka statistik misalnya tingkat pengangguran dan seterusnya kayak gitu ya. Nah, kemudian dari sinilah kita akan mendapatkan bonus demografi yang usia produktif atau mungkin mayoritas adalah antara 15 sampai 34 tahun itu, hampir 35% penduduk Indonesia tahun 2020 sampai 2030. Nah, itu yang disebut generasi milenial. Nah, nanti akan terbukanya lapangan pekerjaan baru, dan ini kita langsung nyambung. Jadi di era milenial nanti apa yang menjadi ciri khas nih gitu ya? Bisnis berbasis digital, kemudian terbentuk industri kreatif, atau sekarang kalau dari pemerintah membentuk Bekraf gitu ya. Kemudian peluang freelancer. Nah, jadi teman-teman kalau mengamati di era milenial ini sekarang ternyata banyak yang nyaingi dukun-dukun. Kenapa kok nyaingi? Dukun itu biasanya nggak kemana-mana duitnya oke. Tapi sekarang di era milenial nggak kemana-mana, uangnya juga banyak. Bahkan kita tanpa tahu, tanpa harus keluar pun banyak berdatangan. Misalnya drop and shop, dan seterusnya gitu ya, online shop dan seterusnya. Nah, kemudian dampak positif bonus demografi yang lain adalah mengurangi pengangguran. Teman-teman bisa melihat di situ. Nah, seperti itu. Dan apa sih karakter generasi milenial? Ada di ini ya, di sini sudah tertulis di kata-kata tersebut. Nah, selanjutnya langsung cepat aja. Nah, ini ya. Jadi fakta generasi milenial ini teman-teman. Yang pertama adalah penggunaan platform online atau digital, kemudian penggunaan teknologi yang tinggi, kemudian terkoneksi dengan sosial media, kemudian cepat menangkap informasi dan data, kemudian menyukai perkembangan diri dan karir yang cepat, progresif, menyukai inovasi dan kreatif, tidak mudah loyal, kemudian kuriositas yang tinggi. Kuriositas itu keingintahuan kita. Nah, saya kira sepakat semua ya. Jadi pertama platform online, teman-teman sering pakai misalnya Gojek, Grab dan seterusnya. Kemudian penggunaan teknologi yang tinggi. Teknologi yang tinggi misalnya kita bicara, kalau saya itu bidangnya tentang telekomunikasi. Sekarang teknologinya sudah apa? 4G atau 5G? 5G ya, bahkan ada yang sudah 6 kayak gitu. Nah, kemudian terkoneksi dengan sosial media. Saya meyakini di sini semuanya pasti punya sosial media, gitu ya. Bahkan kalau misalnya dulu ada nggak di sini yang generasi Friendster?
Oh iya, yang ketawa berarti yang pernah gitu ya. Saya pernah bikin, tapi setelah saya bikin Facebook sudah booming, jadi nggak jadi. Nah, kemudian cepat menangkap informasi, teman-teman. Nah, kecepatan atau aktualitas informasi ini menjadi karakter di generasi milenial. Kita update sekarang nggak perlu beli koran. Misalnya koran itu biasanya terbit setiap pagi ya. Kita langsung buka internet, Twitter. Bahkan kita ini misalnya ada gempa, ada gempa, ada datanya, ada informasi di Twitter. Nah, bikin status dan seterusnya. Nah, saya masih ingat zaman saya di Korea juga, teman-teman. Itu bahkan sebelum ada gempa itu sudah ada notifikasi lewat SMS. Kalau sekarang SMS kita ini sering dapatnya apa misalnya kredit dan seterusnya gitu ya. Tapi kalau di Korea pernah ini ya, sering ada warning. Jadi misalnya ada gempa kejadian di misalnya di kota Ansan dan seterusnya. Nah, kenapa kok bisa lebih cepat dari gempanya? Karena kalau bicara fisika ya, teori fisika, getaran gempa itu kan membutuhkan waktu untuk di satu kota dengan kota lain. Tapi kalau pakai ini tadi informasi tadi menyebarnya cepat. Nah, itu saking ternyata gencarnya teknologi itu. Nah, kemudian tadi poin pertama tentang generasi milenial saya kira sudah kita bahas. Kemudian yang kedua adalah literasi digital. Nah, saya kira nanti monggo teman-teman IPM kalau misalnya punya referensi yang lain bisa kita diskusikan. Nah, sebelum kita berbicara panjang lebar tentang literasi digital, saya kira kita bersepakat bahwa ini tadi Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW itu mendapatkan wahyu yang pertama adalah Iqra atau bacalah, dan bacalah dengan apa? Dengan wadah ataupun koridor kita dengan menyebut nama Allah yang Maha Esa. Jadi membaca apapun seharusnya kita melandasi bahwa itu adalah ciptaan Allah, itu adalah kekuasaan Allah dan seterusnya. Nah, kalau bicara teori literasi teman-teman, sebelum manusia ini dalam peradaban yang modern, itu zaman dulu sudah ada yang namanya literasi dalam konteks membaca dalam arti luas. Contoh apa? Dalam manusia-manusia purba itu nggak ada buku, nggak ada HP ya meneh. Nah, tapi mereka bisa membaca. Kira-kira membaca apa? Membaca alam. Bahkan hewan pun juga teredukasi untuk meliterasi atau membaca alam. Kalau misalnya akan terjadi bencana, biasanya hewan-hewan dari gunung pada turun. Kalau misalnya akan terjadi bencana, misalnya ada kita ngelindes kucing, nggak termasuk ya. Nah, itu cuma ini aja mitos. Nah, itu jadi literasi yang paling awal itu adalah membaca alam seperti itu. Nah, ini seperti yang saya singgung tadi ya. Jadi literasi Iqra 1-5. Saya kira teman-teman sudah mengerti dan paham. Baik, nah di sini mungkin kita coba telaah apa sih makna dari ayat 1-5 Al-Alaq itu. Yang pertama adalah menjelaskan tentang wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua, bacalah, telitilah, dalamilah, ketahuilah ciri-ciri sesuatu, bacaan alam, bacalah tanda-tanda zaman, sejarah diri sendiri yang tertulis ataupun yang tidak tertulis, tersurat maupun tersirat, kayak gitu. Jadi kita jangan membatasi makna dari literasi itu adalah cuma membaca buku. Jadi literasi itu baca tulis apapun itu gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya Allah memperkenalkan bahwa dialah Allah yang maha kuasa, maha pemurah. Dia adalah Tuhan yang harus disembah. Kemudian selanjutnya Allah menegaskan bahwa ia adalah sumber dari segala ilmu pengetahuan. Nah, kalau kita sebagai orang yang beriman, kita membaca apapun, contoh membaca alam, membaca gadget, itu harus melandasi bahwa akan meningkatkan rasa keimanan dan ketakwaan kita. Kalau kita merujuk dalam surat Al-Alaq tadi ya. Jadi sebenarnya tidak ada cerita lagi kita membuka gadget, membaca sesuatu yang justru malah menjauhkan kita dengan Tuhan atau dengan Allah. Sekarang ini banyak, nanti bisa kita kaji. Nah, kemudian memberi pesan bahwa keimanan dan keislaman kita bisa ditingkatkan dengan membaca, meneliti, menelaah, memahami dan menghayati semua ilmu-ilmu yang berada di alam ini. Nah,
Makanya ilmu pengetahuan ini sekarang berkembang luas karena kita bisa membaca, karena kita mau membaca. Seperti itu teman-teman. Nah, silakan teman-teman sekarang misalnya sebagai misalnya masih belajar. Nah, silakan bisa dioptimalkan membaca. Kemudian sebagai apapun itu, bisnis, wirausaha, akademisi, peneliti dan seterusnya. Nah, dengan membaca kita akan menambah wawasan dan meningkatkan peradaban kita. Nah ini ya, kalau bicara literasi itu apa? Di sini disebutkan seperangkat keterampilan nyata, keterampilan kemampuan kita untuk melakukan sesuatu, terutama keterampilan dalam membaca dan menulis yang terlepas dari konteks mana keterampilan itu diperoleh serta siapa yang memperolehnya. Jadi secara umum seperti itu, apa yang disebut literasi. Nah, mungkin ya memang kalau kita bicara literasi masih dalam bayangan kita ya udah membaca. Tapi menulis ini mungkin yang kita belum membudayai. Makanya saya kira generasi muda Muhammadiyah sudah selayaknya ikut memeriahkan ini ya, media tulis kita, media pers. Jadi bolehlah belajar menulis status dan seterusnya. Tapi sesekali menulis di misalnya, nggak tahu kalau IPM sekarang masih ada keplak atau enggak. Media-media seperti itu, kemudian Republika, Dakwatuna, Sang Pencerah, atau Suara Muhammadiyah. Nah, lewat situ kita bisa membudayakan literasi tulis. Baik, nah literasi itu ada beberapa hal ya, literasi dini, kemudian literasi dasar, termasuk menghitung teman-teman. Nah, kemudian literasi perpustakaan, kemudian di sini ada literasi media, kemudian literasi teknologi. Nah, literasi visual dan seterusnya. Nah, saya kira teman-teman sudah bisa memahami ya. Nah, kemudian sampai jam berapa Mas? Siap. Nah, sudah 12 menit lagi. Nah, di sini secara singkat kita ini selain tadi punya potensi atau punya investasi bonus demografi. Kita hidup di era milenial yang saat ini kalau kita bicara revolusi industri kita ada di 4.0. Yang di situ yang paling baku adalah apa? Ada berkembangnya Internet of Things, kemudian Big Data dan seterusnya. Itu maksudnya apa? Nah, mungkin ada teman-teman yang berkecimpung di hal ini juga. Sesederhana Big Data itu adalah kita bikin akun Facebook, artinya kita mengisi informasi di situ ya. Nah, tanggal lahir, kemudian mungkin lajang atau sudah nikah, kemudian laki-laki atau perempuan. Nah, itu diisi. Kemudian itu terkumpul dalam satu server. Nah, misalnya Facebook ya di Facebook. Nah, itu sebenarnya big data. Nah, di situ sebenarnya ada potensi besar untuk apa? Untuk dakwah, untuk hal-hal kebaikan yang lain. Contoh misalnya ada pengurus keramat, misalnya ada Mas Rosi, kemudian Mbak Tika dan seterusnya. Ini kita sebenarnya saya dipasrai untuk membuat sebuah sistem ini ya, jadi perjodohan secara digital. Nah, maksudnya apa? Bukan robot ya. Maksudnya kalau robot, wah ini langsung jodohnya ini langsung ketemu nikah, bukan seperti itu. Tapi untuk memudahkan katakanlah ustadz untuk menentukan kecenderungan antara pihak laki-laki dan perempuan. Jadi pihak laki-laki perempuan mengisi data, di situ ada kategori-kategori. Kalau teman-teman yang putra sering main misalnya main PES atau sepak bola itu kan ada ini ya, pemain ini kecepatannya seperti apa, pemain ini ability-nya seperti apa. Nah, harapannya setiap orang dalam yang jodoh tadi, setiap orang punya kecenderungan. Misalnya pengen istrinya yang misalnya tingginya sekian. Nah, dari situ kita bisa melihat, oh ini match dengan ini, kemudian baru kita follow up, another dan seterusnya. Nah, ini baru kita rancang, tapi memang sesuatu yang sulit kayak gitu ya. Nah, oke. Nah, kemudian yang paling penting adalah kaitan literasi sama revolusi industri ini dengan kemajuan dan perkembangan pesat dalam bidang informasi dan teknologi. Kita membutuhkan kemampuan menerapkan literasi digital. Untuk apa? Untuk mengatasi masalah bagi diri sendiri dalam hubungannya dengan sosial dan membentukkan karakter bangsa. Baik. Nah, selanjutnya apa yang membedakan literasi dengan literasi digital, teman-teman? Nah, tergambarkan dalam grafik ya. Jadi ada data, ada teknologi, ada SDM. Mungkin kalau misalnya literasi biasa,
kita cuma ada dua komponen, data sama SDM. Ada bacaan sama orang yang membaca. Tapi kalau literasi digital, kita ada teknologinya. Nah, sosial media, kemudian gadget dan seterusnya. Nah, itu termasuk teknologi. Baik, selanjutnya yang terakhir. Nah, ini sudah melihat jam pasnya. Yang terakhir kaitannya dengan kesimpulan kita dari potensi kita punya bonus demografi. Intinya banyak penduduk Indonesia yang kita akan mengunduh di beberapa tahun yang akan datang itu anak mudanya. Kemudian potensi yang kedua apa? Ternyata era sekarang ini adalah era, kalau bisa melihat, era disruptor atau era revolusi industri 4.0 yang di situ apa? Teknologinya berkembang pesat. Baik teknologi telekomunikasi, teknologi informatika, komputer dan seterusnya. Nah, dari dua bekal itu, dua kekuatan itu sebenarnya kita bisa mengarahkan ke arah jihad dan dakwah kayak gitulah ya. Nah, mungkin jihad itu dengan sungguh-sungguh. Nah, kenapa kita harus mengaktualisasikan dakwah itu dalam konteks literasi digital saat ini? Kita kenal dakwah zaman dulu ada mungkin Wali Songo, kemudian dakwah-dakwah yang lain, Mbah Dahlan dan seterusnya. Dengan dakwah yang mungkin boleh jadi door to door dari satu tempat ke tempat lain, kemudian dari satu jamaah ke jamaah lain. Misalnya ini pun juga sebenarnya dakwah yang masih konvensional, hadir di tempat ini. Tapi tadi koneksi internet yang bagus bisa di live seperti itu ya. Nah, ini sebenarnya nanti jamaahnya akan semakin banyak. Saya menggunakan itu zaman di Korea. Di Korea itu jaraknya satu tempat dengan tempat yang lain jauh. Jadi kalau kita pengajian harus menggunakan apa? Media, lewat Skype, lewat Facebook Live dan seterusnya. Nah, langsung saja termasuk di ini ya, kemarin saya buka di Lensamu di Instagram itu bikin informasi anjuran untuk bermedia sosial. Nah, ini yang mungkin jangan sampai kita anti dengan media sosial ya. Mungkin ada yang berpahaman, wah yang penting kita ngaji-ngaji dan terus ngaji seperti itu. Tapi asalkan kita bisa melandasi istilahnya bermedia sosial ini dengan landasan yang bagus, yaitu tadi ya kemampuan literasi yang bagus. Maksudnya itu apa? Kemampuan membaca. Jadi jangan sampai kalau ada hoax kemudian kita langsung share dan seterusnya, seperti itu. Nah, singkat saja sebelum nanti di akhir saya mungkin menampilkan video, boleh ya Mas? Nah, siap. Jadi saya kira makna dakwah itu sendiri adalah penyiaran propaganda, kemudian penyiaran agama dan seterusnya, termasuk kita mengajak seseorang lewat itu tadi ya media sosial, ngechat, kemudian nge-mention dan seterusnya, subscribe dan seterusnya, itu termasuk dakwah itu sendiri. Nah, sebagai kesimpulan, dalam era milenial ini ada dua hal yang bisa kita geliatkan kayak gitu ya, kita gelorakan, yaitu bagaimana kita berdakwah itu dengan pemanfaatan media, pemanfaatan media. Kemudian yang kedua adalah mengutamakan pelibatan komunitas. Atau dalam konteks Muhammadiyah kita sebenarnya sudah mengenal itu sejak lama ya, gerak GJDJ itu ya, gerakan jamaah dakwah jamaah. Nah, dalam semangat komunitas itu apa? Kalau kita terjemahkan artian saat ini, silahkan teman-teman pasti punya grup keluarga, grup WhatsApp alumni, grup WhatsApp manapun. Nah, silahkan bisa dimanfaatkan itu. Tapi silahkan dikemas dengan apa? Cara yang bagus. Jangan sampai iki bocah iki nek nge-share mesti sik kuwi terus, caranya seperti itu. Nah, silahkan, nanti ini memang seni kita dalam berdakwah dibutuhkan. Nah, market dakwah digital kita sangat luar biasa teman-teman. Jadi jangan minder atau jangan malu ataupun jangan patah arang kalau kita bikin pengajian kemudian yang hadir kurang banyak. Tapi ini hitungannya banyak. Karena apa? Boleh jadi memang ada pangsa dakwah kita yang arep mangkat pengajian kok kayak izin aku. Arep mangkat pengajian kok kayaknya nanti tidak diloke. Ada orang-orang yang masih mungkin seperti itu. Nah, dengan adanya dakwah digital, mungkin ada mas-mas yang delik neng kamar, aku tak ngrungokke pengajian Ustaz Abdul Somad, tapi ben ora isin tak ning jero kamar sambil melihat
YouTube seperti itu. Karena ada yang istilahnya kalau memang belum semangat itu keluar rumah pakai peci mau hadir ke pengajian di-log seperti itu udah minder kayak gitu. Padahal seharusnya tidak ya. Nah, jadi pangsa dakwah kita ini kalau dakwah digital ini sangat luar biasa. Silahkan teman-teman melihat di sini. Jadi total populasi Indonesia itu ada 265 juta. Kemudian yang menggunakan internet itu ada 50%, 132 juta. Kemudian yang aktif kurang 4 menit. Jadi yang aktif media sosial itu ada 49%. Nah, kemudian mobile subscription atau menggunakan aplikasi mobile itu ada di sini malah 157%. Kemudian aktif mobile social user ada 45%. Nah, itu dalam wujud apa saja? Nah, di Indonesia di sini ada riset konten media sosial yang sering dikunjungi masih Facebook, kemudian Instagram, kemudian YouTube. Mungkin kalau teman-teman di sini juga masih jarang Twitter juga. Twitter jarang rano gambar Mas kayak gitu. Nah, sekarang sudah mulai ini ya. Tapi kalau Twitter memang mengejar aktualitas atau kecepatan. Nah, itu. Nah, yang menjadi permasalahan potret pengguna internet di Indonesia itu adalah ini belum lengkap ya. Jadi untuk pornografi harus diakui ada. Kemudian hoax, bahkan ada live bunuh diri. Nah, itu kan orang gentle banget. Maksud live bunuh diri. Dakwah aja kadang jarang live, masuk bunuh diri live, kita kalah kan jangan seperti ini. Kemudian kita seringkali nggak bisa lepas dari gadget kita dan masih banyak lagi ya. Jadi ini sebenarnya pangsa pasar dakwah kita yang sebenarnya bisa kita sentuh teman-teman, dan tidak harus sebagai ustadz untuk menyentuh orang-orang seperti ini. Orang yang punya waktu, orang yang punya koneksi, punya kuota, yang punya gadget, insya Allah bisa ikut berdakwah tanpa harus ngetok sing ngisi istilahnya kolom ini, sing ngisi postingan Facebook ini itu siapa, nggak harus seperti itu. Dan insya Allah kalau tadi dengan kolaborasi dengan komunitas, insya Allah akan lebih luas lagi impactnya kayak gitu. Nah, ini pengalaman ini sudah sering digunakan oleh teman-teman yang mungkin harus berjalan jauh untuk hadir di majelis-majelis ilmu. Saya kira di sini itu paling jauh dari mana? Nggak ada yang dari luar provinsi kan nggak ada ya, nggak ada. Nah, di teman-teman yang kita mungkin di Korea, di Jepang, di Rusia itu harus menempuh jarak misalnya 4 jam perjalanan untuk hanya menghadiri majelis ilmu. Kasarannya kita hadir di majelis ilmu itu sudah pas posisi capek-capeknya, pas posisi ditutup, tapi semangatnya mereka itu luar biasa. Nah, makanya khusus di Indonesia insya Allah kita semua hadir di majelis ilmu itu kemungkinan besar banyak sekali ya majelis ilmu di sekitar kita. Kita tambahkan lagi, kita melangkah ke level selanjutnya yaitu ke dakwah digital. Dan dakwah digital katakanlah misalnya di setiap orang ini misalnya men-tweet agenda kita, nah itu kan paling orang rodo ketok ya gitu. Nah, impactnya apa sebenarnya kekuatan dakwah media sosial? Sebagai penutup, nah di kekuatan media sosial, kalau teman-teman melihat ini gambar di mana? Bukan Jakarta ya, tapi ini kalau nggak salah di Mesir. Saya tadi browsing ketemunya gambar ini. Gambar di Mesir, revolusi Mesir tahun 2012 kalau nggak salah, itu apa? Penggerakannya mereka pakai apa? Dia dengan media sosial, dengan Telegram, dengan email, dengan WhatsApp dan seterusnya. Nah, pun juga sama. Kemarin di Jakarta yang aksi 212 saya lupa, pokoknya aksi-aksi itu mereka apakah harus mengkoordinir setiap orang? Enggak, tapi mereka cukup nge-share, kemudian jargon di setiap media sosial, grup WhatsApp dan seterusnya, terkumpul orang berjuta-juta. Itu adalah potensi besar yang bisa kita manfaatkan. Tapi sebagai penutup yang terakhir, media sosial, kemudian internet itu adalah sebagai kayak mata uang logam. Kayak misalnya pisau. Orang yang bertakwa bisa pakai pisau itu untuk mengiris daging kurban untuk makan. Tapi orang yang jahat
memakai pisau untuk bahkan membunuh orang tuanya sendiri. Pun juga sama. Kita mengingatkan untuk media sosial, untuk internet, kita bisa menggunakan itu dua hal yang bisa positif atau bisa negatif tergantung landasan kita, gitu ya, keimanan, kemudian wawasan literasi kita. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Paling tidak semoga ada manfaatnya yang bisa diambil. Kalaupun tidak, saya mohon maaf. Dan sebagai penutup, saya akan tayangkan sedikit video ya. Ada enggak ya sebenarnya? Oh, kayaknya nggak ada. Oke, belum saya copy ternyata. Ya sudah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas atensi teman-teman. Semoga ada manfaat. Saya akhiri. Nasrul minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Rizka. Selanjutnya